kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif, selalu berinovasi. Siapa kita? Kita guru penggerak angkatan 10. Oh ya, siapa kita yang selalu berinovasi? Berpikir kreatif, siapa kita? Kita guru penggerak angkatan 10. Oh ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang Kepala sekolahnya santai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yang saya hormati Pak Alhamdulillah yang pada kesempatan kali ini beliau sebagai penggerak yang saya hormati bapak-bapak sekolah sangat tidak sebenarnya kebetulan Yang Maha Suci yang atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi ini yang alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita berupa hujan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, umur yang barokah dan rezeki yang melimpah ya rabbal alamin. Salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada Habib ini baginda termulia Habibana Rasulullah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para hadirin serta para tabi'atnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang baik, yang hebat, yang mendukung tentunya untuk saya presentasi di sini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya, terutama ibu bapak guru dari SDQ supaya santai gitu, oke? SDQ-nya seperti ini ya. Kita dulu dari udah enak ini senior semua Alhamdulillah. Apabila diperintah laksanakan, apabila tidak diperintah jangan dilaksanakan ya. Perintahnya ada kuncinya atau cluenya itu satat. Kalau di depannya ada satat berarti laksanakan. Siap. Satat, bismillah. Iya. Itu contoh. Misalkan saya bilang satat, langsung bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita lebih nyaman lagi, marilah kita tepuk tangan.
di dalam dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri Selatan kita Cipatujah. Alhamdulillah, mungkin ini menjadi yang pertama ya, pradana atau namanya yang pertama menjadi calon guru penggerak. Kalau kepala sekolah Bapak Irman SPD, beliau adalah bawahan dari sekolahnya. Alhamdulillah, berkat dengan dorongan beliau, Pak Irman, Pak Yosef, Bu Siti Nurani, yang seperti itu pinjam. Visi saya adalah mewujudkan siswa yang religius, inovatif, nasionalis, disiplin, dan unggul, yang disingkat dengan RINDU. Bagaimana Pak RINDU? RINDU. Religius, agamis, jadi inovatif, terlalu maju, nasionalis, nasional, disiplin, dan unggul, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah riset ya di memorinya. Oke, konsep intinya adalah budaya positif atau perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, awas ya, yang lepas, posisi kontrol guru, oke ya, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu adalah berpihak kepada murid. Kalau menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewanta, adalah bahwa seorang guru diibaratkan seorang petani, dan anak diibaratkan sebuah hidup. Jadi anak itu adalah merupakan pribadi yang unik, pribadi yang berbeda-beda. Seperti kita petani, mayoritas petani orang Cimanjur ya, menanam jagung atau menanam pohon. Nah, semuanya itu adalah berbeda-beda. Betul Pak Suman? Betul ya. Mulai dari habitatnya, cara merawatnya, cara selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi posisi kita seperti tadi, kita adalah sebagai seorang petani. Yang bertugas kita adalah hanya memupuk, merawat, dan menjaga supaya tumbuh besar dan menghasilkan panen raya. Bukan ilustrasi mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan estetika dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengenalkan karakter. Beda. Cemburu tes sami yang orang dia begitu. Padahal anak tersebut pun sama, kan gitu ya. Kita yang dulu kita sedang sekolah, kita merupakan yang melakukan itu pelajaran nasional itu per menitnya, per detiknya itu hitungannya untuk duit kurang sampai 1 juta. Hitungan mana? Kontrak. Nah, karena apa? Karena dia mengembangkan minat dan bakat itu di sepak bola. Padahal orang tuanya ketika beliau sedang kecil, masih anak-anak, dipaksa harus mengikuti privat matematika. Betul, menurut Ronaldo. Jika ya, ketika di depan kita hanya menuntun tanpa menuntut, betul kan? Oh iya. Di tengah kita membuka anak-anak dan di belakang kita mendorong, memotivasi anak-anak supaya tumbuh dengan baik. Oke, lanjut ya. Bisa dibaca ya. Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang berarti belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman dan hukuman. Jadi disiplin diri di sini adalah yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi
Kita teringat waktu dulu ketika sekolah, biasanya di sekolah ada yang namanya tata tertib sekolah, betul? Nah, tata tertib sekolah. Jadi kadang-kadang ya aneh gitu. Tata tertib harus menjadi motivasi, menjadi penguatan dewasa ini adalah jadi bukan hanya aturan yang dibuat, tapi harus menjadi keyakinan atau keyakinan kelas. Tapi contoh tadi ngobrol-ngobrol dengan salah satu guru Nani itu beda nggak antara disiplin antara peraturan dengan keyakinan? Coba beda nggak? Beda ya. Jadi kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, keyakinan itu sudah tersimpan di dalam hati. Seperti kita ketika lohor, maka langsung kita terbesit dalam hati kita, ya, dalam pikiran kita, dalam memori kita harus melaksanakan pada sholat seperti itu. Tidak ada aturan atau ditulis-tulis di bimbing, tidak ada. Tapi kita melaksanakannya karena itu sudah merupakan keyakinan kita. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dan tidak. Satu menurut profil pelajar Pancasila, yang kedua menurut para pakar PYP, dan yang ketiga keterampilan hidup. Di mana profil pelajar silat yang tadi sudah saya bahas, ya ada 6. Biasa, betul, nanti akan dibahas hari ini, luar biasa. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tidur, istirahat, betul. Misalkan ketika menerangkan kadang-kadang kita itu merasa tidak dihargai sebagai guru, lampung, kemudian malaikat tukang dan lain sebagainya. Nah, menurut konsep ini berarti anak tersebut tidak terpenuhi dasar kebutuhan manusia tersebut. Ayaan bebas, betul. Nah, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sedang diceramahi oleh ustaz, tiba-tiba ngantuk, libra kadang-kadangnya. Nah, itu jawabannya adalah karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh diri. Dasar manusia menurut BIDE tahun 2008 bahwa satu, bertahan hidup. Yang kedua, ingin dikasihi, sayangi dan diterima. Betul. Nah, yang ketiga adalah keluasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, kira-kira seperti itu bertahan hidup. Itu 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Makanya makan, pakaian, tempat tinggal, kamar, menjadi seorang pemimpin. Apalagi laki-laki, Pak. Nah, laki-laki itu al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Betul nggak? Jadi berontak-ontak kita sebagai lelaki itu ya. Jadi apa namanya? Naruh motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi yang mendorong perilaku pegawaian kurang pada manusia itu terbagi 2. Satu, motivasi ekstrinsik dari luar. Yang kedua, motivasi intrinsik dari dalam hatinya, benar-benar cekah yang sorangan, ya. Nah, di sini motivasi ekstrinsiknya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan orang lain. Jadi ada hukuman, ada reward atau hadiah. Jadi ketika si A tidak melakukan hal yang negatif itu, karena siapa tahu dia itu siap dihukum, atau siapa tahu dia itu belajar dengan giat itu ingin cita-citanya menjadi juara, seperti itu, ingin menjadi ranking, ingin mendapatkan piala.
3 ya. 1 hukuman, 2 konsekuensi, dan 3 adalah restitusi. Oke, kita tanya sama ya. Bu Elis, kalau hukuman itu bersifat apa? Kira-kira? Bersifat tidak direncana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi apabila melanggar. Terus bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Dan hukuman itu tidak hanya tidak hanya pada fisik. Kadang dengan kata-kata yang menyakitkan juga itu akan selalu terulang. Seperti itu. Dulu dibuat dulu aturan-aturannya. Apabila melanggar nanti konsekuensinya akan terjadi hal tersebut. Paham ya Bu? Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah ini yang harus kita mencoba diterapkan di sekolah masing-masing, di lembaga masing-masing ya, didukung oleh semua kalangan dari mulai guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Kita ketika menangani kasus maka yang ditekankan adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kontrol ya. Kontrol bagi guru. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nanti di sini Ibu, saya akan membagikan kertas di Ibu dan Bapak guru, baik SD maupun SMP. Posisi kita ketika kita menghadapi anak didik kita, apakah kita sebagai penghukum tiap hari, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah posisi kita sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, kita bahas satu sedikit ya. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan anak ketika upacara bendera tidak memakai topi, tidak memakai sepatu, tidak memakai dasi. Apa harus beritahu kamu, Wis? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Gitu nih. Memang tentu menghormat tata budaya, tapi kata-kata kita itu, bahasa itu adalah menurut teori posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Sebagai teman perilaku kita memperlakukan anak. Ayo dong ikut ya di dalam sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Jadi ada seolah-olah kita sebagai teman. Nah, dan yang keempat posisi kita ya sebagai pemantau guru. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu kan sudah dibuat dulu aturan anak di awal semester. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu posisi apa? Sebagai pemantau. Dan usahakan jangan. Menurut teori itu adalah harus sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Wis? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi si murid, ya, si anak, si siswa yang timbul rasa memberanikan dirinya itu mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Jadi dari beliau bukan dari kita. Oke, paham ya Bu? Nah, sekarang terserah itu rahasia ini Bu. Sebagai posisi jadi apa namanya rasa bersalah, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Silakan diisi sesuai dengan kelakuannya. Dimunculkan deui. Oh siap. Mantap. Ajar hukum gitu. Membuat rasa bersalah, kata-katain sehingga budak tengok clear tidak ada. Posisi dari teman karena posisi dari pemantau no dan seorang lagi tidak ningalikeun pemantau dan manajer. Manajer itu lebih ke komunikasi dengan anak.
Kumaha maksudnya teh? Ditulis dulu nama ingat kan. Dulu lah, lah. Nah, itu siap. Tulis dulu. Oke. Cukup satu aja. Nggak apa-apa. Sama jadi hukum. Deketan ya. Deketan ya. Saya anu tes dulu. Oke. Terima kasih. Silakan. Di kamu data di Zoom jam gitu tak? Oh, pasti itu. Ya, kita bahas ya satu-satu. Mohon maaf. Masya Allah. Pak Soman sebagai manajer, wah luar biasa tepuk tangan. Ini memang saya sebagai teman akan selalu mengingatkan, selalu mensupport dan selalu membantu. Bagus luar biasa. Dan menurut Bu Nani sebagai kadang sebagai teman, kadang sebagai penghukum, kadang juga sebagai manajer. Ya. Ada lagi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tergantung situasi dan situasional pokoknya. Yang penting intinya anak itu menjadi anak yang baik. Gitu. Oke, lanjut. Jangan di belakang di sini tulisannya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti nomor 1 ada. Tinggal tulisan 1 kita. Ya. Jadi mau kesal masih banyak ada 5 kalau tidak salah pertanyaan. Sambil minum aja santai. Saya kecewa dengan saya pengen itu saya kenal. Tulisan di kurang tes saya hukum atau ini ya atau tadi yang 5. Ya. Mana Ibu? Tadi itu konsen. Ya, pilihan diri ya, santai. Lebih ke konsekuensi lah pokoknya. Akibat, sebab akibat gitu kan. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita terapkan pada kasus. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Misalkan intinya teh sebagai rasa bersalah itu betul ya. Nah, itu nomor 1 rasa bersalah. Oke, terus? Ya, cepat nomor 2, kamu tidak pernah melakukannya. Posisi apa itu? Terus? Terus sudah nomor 5 sudah tahu ya. Nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol, posisi teman, posisi rasa bersalah, penghukum, manajer. Ayo tulis manajer namanya. Akan menerima. Nanti diambil ya. Lanjut. Keyakinan keras, mengapa harus keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras? Tadi sudah dibahas ya di depan. Terima kasih. Lanjut. Menentukan keyakinan keras. Nah, lanjut. Segitiga restitusi nama atau segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. Keyakinan adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar mendapatkan hasil. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya menstabilkan identitas adalah tadi kesuksesan seperti itu adalah namanya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan tertentu. Misalkan si Antek melakukan hal tersebut karena kebenaran apa? Gitu ya. Tidak boleh kita langsung menghukum anak. Siapa tahu dibantu orang tua dulu atau jauh manggil air atau lain sebagainya. Jadi intinya itu harus bijaksana. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalkan kasus dari situ apa keyakinan keras yang kita sepakati. Jadi di awal yang melaksanakan itu keyakinan keras seperti Bapak Ibu tadi saya lupa yang membuat keyakinan keras dulu. Jadi keyakinan keras itu abstrak.
pribadi yang mulia. Terima kasih.